Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan alkana. Sebelum kita melanjutkan pembuatan alkana, kalian harus tahu ada juga kegunaan alkana. Kegunaan alkana adalah secara umumnya digunakan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri petrokimia. Selain kegunaan ada juga sifat alkana, yaitu ada 4. Molekul alkana bersifat nonpolar atau adanya ikatan pada alkena, maka alkena lebih polar dari alkana. Dan yang kedua, alkana larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, alkana mudah larut dalam pelarut organik, namun sukar larut dalam air. Yang keempat, semakin bertambah jumlah atom C, maka Mr ikut bertambah. Akibatnya titik didih dan titik lele semakin tinggi. Alkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibanding alkana rantai bercabang dengan jumlah atom C sama. Semakin banyak cabang, titik didih makin rendah. Nah, kita lanjut ke pembahasan pembuatan alkana atau reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignard adalah reaksi organomagnesium halide dengan gugus karbonil atau biasanya dengan aldehid atau keton. Penambahan organomagnesium halide ke gugus karbonil adalah salah satu cara untuk membentuk ikatan-ikatan karbon. Pertama-tama menghasil organomagnesium halide ini dibuat dengan mencampurkan alkil halida RX dengan magnesium. Di sini magnesium atau berikatan di antara gugus-gugus alkil dan halogen jadi RMGX organomagnesium halide. Di sini dikenal sebagai reagen Grignard. Kita masuk ke reaksi Grignard. Reaksi Grignard terjadi antara reagen Grignard dengan gugus karbonil. Reaksi dengan aldehida. Nah, reaksi dengan aldehida menghasilkan alkohol sekunder. Dan reaksi dengan keton menghasilkan alkohol tersier. Dan reaksi dengan formaldehida menghasilkan alkohol primer. Nah, reaksi ini dimulai dengan penambahan organomagnesium halide ke gugus karbonil yang mendorong elektron ke arah oksigen. Setelah itu oksigen yang bermuatan negatif ini akan mengambil proton dari air dan membentuk alkohol. Reaksi dengan aldehida dan formaldehida melalui proses yang sama. Lanjut dengan reaksi Grignard bisa terjadi dengan ester. Untuk hal ini diperlukan reagen Grignard yang berlebih untuk membentuk alkohol tersier dengan 2 gugus alkil yang sama. Reaksinya di sini mulai dengan cara yang sama, yaitu penambahan reagen Grignard yang mendorong elektron ke arah oksigen, tapi sekarang di sini ada gugus OR. Yang bisa lepas dari molekul, sehingga pergerakan elektron ini akan mendorong OR untuk meninggalkan molekul.
Produknya di sini adalah keton, tapi keton ini nggak bisa diisolasi karena ada reagen jirinan yang berlebih. Jadinya reaksi berlanjut. Reaksi berlanjut dengan penambahan reagen jirinan yang berikutnya. Sekarang oksigen ini akan mengambil proton dalam air dan membentuk alkohol tersier. Selanjutnya, reaksi Grignard juga bisa terjadi dengan asetil di halaman berikut. Nah, reaksi asetil-fluorida. Ini yang terakhir. Selanjutnya, reaksi Grignard juga bisa terjadi dengan asetil-fluorida. Untuk membentuk keton, di sini prosesnya masih sama, yaitu penambahan reagen Grignard mendorong elektron ke arah oksigen. Di sini gugus fluorida adalah gugus lepas. Gugus lepas sehingga proses berikutnya adalah mendorong fluorida untuk lepas dari molekul. Reaksinya bisa berhenti di sini kalau hanya menggunakan satu ekovalen. Reagen Grignard kalau ada 2 ekovalen atau lebih, yang terbentuk adalah alkohol. Alkohol tersier. Ini yang terbentuk adalah alkohol tersier. Nah, tersier seperti pada ester sebelumnya. Terima kasih, itu video dari saya. Saya Andrew Novrian mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang jelas. Saya masih belajar untuk menjelaskan. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.